Selamat datang di Friday Class Homeschooling Kak Seto Surabaya. Halo adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Firda di kegiatan Friday Class. Nah, dalam kegiatan Friday Class kita hari ini, Kak Firda akan mengajak adik-adik untuk lebih kreatif dan juga lebih mandiri. Karena tema kegiatan Friday Class kita hari ini adalah kerajinan. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kreasi gelang manik-manik nih. Yang mana adik-adik mungkin sering lihat ya, kayak apa sih gelang manik-manik itu? Nah, sebenarnya ada banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk membuat kreasi gelang manik-manik. Tapi Kak Firda akan mengajarkan nih ke adik-adik gimana sih cara membuat gelang manik-manik dengan penalian yang sederhana. Nah, Kak Firda nanti akan ditemani oleh Kak Devina. Kalau begitu langsung aja ya kita ke alat dan bahannya. Nah, adik-adik kita akan ke alat dan bahannya ya. Di sini Kak Firda sudah ditemani sama Kak Devina nih. Hai adik-adik. Oke, Kak Devina nanti yang juga akan men-share ya beberapa tutorial yang bisa adik-adik gunakan dalam pembuatan gelang manik-manik. Nah, kita ke alat dan bahannya dulu ya. Yang pertama kita harus butuh apa nih Kak Devina? Oke, yang pertama kita membutuhkan manik-manik. Nah, bisa dilihat ya adik-adik ya. Di sini Kak Devina ada berbagai macam bentuk dan warna manik-manik. Nah, mungkin kalau adik-adik di rumah punya manik-manik lagi bisa digunakan kok, nggak harus sesuai dengan Kak Devina. Seperti itu Kak Firda. Iya, betul banget nih. Apalagi adik-adik online sudah pernah ya dibagikan toolkit yang isinya juga benang sekaligus manik-manik. Barangkali punya tambahan di rumah atau mau cari tambahan yang lain, boleh banget nih disesuaikan ya dengan selera adik-adik. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan tali giok ya adik-adik ya. Ini kebetulan kita menggunakan tali giok karena ukurannya yang tidak terlalu besar. Jadi kalau misalkan kita pengen yang tebel nih, kita bisa menggunakannya secara double, 2 lapis atau 3 lapis. Begitu ya. Selanjutnya Kak Devina. Oke, selanjutnya ada solasi. Nah, solasi ini kita gunakan untuk menempel ujung benang. Nanti ketika adik-adik akan merangkai gelang, nah adik-adik bisa menggunakan solasi ini untuk menempelkan ujungnya. Jadi agar tali gelang itu tidak kemana-mana, jadi bisa tersusun rapi seperti itu. Iya, jadi solasi ini sebenarnya opsional ya adik-adik ya, hanya sebagai alat bantu saja. Gak harus sebesar ini ya. Ini kebetulan Kak Firda dan Kak Devina punya yang besar, begitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting, nah pasti ada di rumah ya, korek api. Jadi korek apinya memang kita menggunakan korek api yang seperti ini ya. Ini Kak Firda kurang tahu namanya korek api apa. Jadi ini nantinya untuk merapikan benang yang sudah kita gunting. Dan yang terakhir gunting. Nah, kayaknya cuma itu aja ya Kak Devina ya. Iya, betul banget Kak. Simple banget nih. Baik, kalau begitu langsung aja kita ke tutorial pembuatannya. Oke adik-adik, sekarang Kak Devina akan mengajarkan adik-adik tutorial gelang yang pertama. Nah, yang akan kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita akan memotong tali giok ini. Nah, untuk ukuran talinya bebas ya adik-adik ya, tetapi Kak Devina sarankan ketika memotong tali ini lebih baik adik-adik dipanjangin aja, jadi nggak usah jangan terlalu pendek ya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kemudian kita potong lagi. Di sini Kak Devina akan menggunakan 3 potong tali. Karena tali giok ini berukuran kecil, jadi adik-adik bisa menggunakan tali ini 2-3 potong agar nanti hasilnya terlihat lebih tebal. Oke adik-adik, langsung aja kita masuk ke tutorial yang pertama, yaitu Kak Devina akan membuat
motif kepang. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita bisa mengikat talinya dulu. Nah, ini kan sudah ada 3 tali yang disejajarkan. Kemudian kita ikat. Nah, seperti ini adik-adik ya. Oke, nah bisa dilihat ini adalah 3 tali yang sudah diikat oleh Kak Devina. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, kemudian Kak Devina akan memberikan solasi. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengepang tali terlebih dahulu. Nah, nanti ketika kita mengepang tali ini, kita mengepangnya hanya setengah saja, tidak keseluruhan tali. Jadi kita kepang setengah dulu, kemudian nanti baru diberi manik-manik. Oke adik-adik, nah bisa dilihat ya bentuk motif kepang. Nah, nanti adik-adik ketika menggunakan motif kepang ini nanti hanya setengah talinya saja. Jadi tidak keseluruhan dikepang semua, tetapi dikepang setengah dulu. Nah, cara mengepangnya yaitu adik-adik yang pertama, nah ini kan ada tiga tali, ada di sisi kiri, tengah, dan kanan. Yang pertama yaitu kita akan ambil sisi kiri terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ke sisi tengah. Setelah itu kita ambil sisi kanan, kemudian sisi kanan ini kita masukkan ke sisi tengah juga. Nah, seperti itu ya. Jadi dari kiri ke tengah, kemudian kanan ke tengah, kiri ke tengah, kanan ke tengah. Terus berulang-ulang. Itu hingga membentuk motif kepang seperti ini. Nah adik-adik, setelah proses kepang setengah bagian dari tali, kita bisa mengikatnya lagi. Nah, cara mengikatnya seperti di awal tadi ya. Jadi kita bikin seperti lingkaran, kemudian kita masukkan tali yang tadi. Nah, setelah seperti ini kita ikat. Kita ikat secara perlahan. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Jadi setelah dikepang sampai setengah bagian, kemudian kita ikat. Oke adik-adik, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan manik-manik. Nah, untuk memasukkan manik-manik, kita masukkan talinya satu persatu dahulu. Jadi tidak langsung barengan 3 ya. Nah, tali yang pertama seperti ini kita masukkan. Kemudian kita masukkan tali yang kedua. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lanjut tali yang ketiga. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, kemudian kita tarik manik-maniknya sampai ke ujung. Nah, seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi menggunakan manik-manik yang berikutnya.
Oke, dan untuk manik-manik yang kedua, Kak Devina menggunakan manik-manik berbentuk bulat dengan warna bening. Nah, ini sama ya seperti yang pertama tadi. Dimasukkan tali yang pertama dulu, tali kedua, dan selanjutnya tali ketiga. Jadi dimasukkannya secara bergantian ya adik-adik ya talinya, agar tidak kesusahan. Kalau bareng-bareng nanti susah. Oke, setelah seperti ini kita next ke manik-manik berikutnya. Nah, ini adalah hasil dari setengah gelang yang sudah jadi. Nah, tadi setelah dikepang kemudian diberikan manik-manik. Nah, Kak Devina hanya menggunakan manik-manik ini saja. Jadi hanya manik-manik berbentuk bulat dan manik-manik berbentuk kerang. Oke, setelah manik-manik semuanya dimasukkan, lanjutnya kita akan menali lagi. Nah, kita akan tali lagi. Caranya sama ya untuk menalinya ya, seperti yang Kak Devina jelaskan sebelumnya. Seperti ini adik-adik ya. Setelah kita tali seperti ini ujungnya, lanjut kita mengepang kembali. Nah, untuk cara mengepangnya seperti yang sudah Kak Devina jelaskan tadi, yaitu yang pertama, sisi kiri kita masukkan ke tengah seperti ini. Nah, kemudian sisi kanan kita juga masukkan ke tengah. Jadi secara bergantian kanan dan kiri dimasukkan ke sisi tengah. Kemudian dikepang lagi. Nah, setelah dikepang lagi seperti ini, kita bisa menalinya kembali ya adik-adik ya. Jadi adik-adik ketika mengepang itu disesuaikan dengan lingkar tangan. Jadi tidak usah panjang-panjang, tidak usah dikepang sampai tali ini habis. Jadi disesuaikan lingkar tangannya aja. Oke, kita tali. Sampai seperti ini ya. Setelah sudah kita tali ujungnya, kita bisa memotong. Nah, kita potong ujungnya, ujung sisa benangnya ini kita potong. Nah,
Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Setelah ini kita akan membuat rangkaian tali untuk mengunci gelangnya. Nah, langkah terakhir kita akan membuat tali pengunci gelangnya. Nah, ini kan gelangnya adik-adik ya yang sudah jadi. Kemudian ketika membuat tali pengunci kita harus menyatukan gelangnya seperti ini. Kita satukan gelangnya seperti ini dulu. Nah, jadi kita satukan menjadi 2 bagian. Kemudian kita ambil tali sisa potongan tadi. Nah, setelah itu kita bentuk seperti melingkar. Nah, seperti ini. Ya, kita melilit gelang ini menggunakan tali pengunci. Nah, jadi kita lilit di gelangnya, di gelang yang sudah adik-adik buat. Nah, ini adalah hasil lilitan tali pengunci gelangnya ya adik-adik ya. Jadi tali potongan sisa tadi dililitkan ke gelangnya, kemudian jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, adik-adik bisa lanjut menali. Nah, ini tinggal ditali seperti biasa aja. Nah, ini adik-adik bisa menali seperti biasa. Nah, seperti ini jadi hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah diikat, adik-adik bisa menggunting ikatan ini tadi. Nah, setelah diikat. Nah, oke, sebelum menggunting, adik-adik bisa menalinya kembali ya, jadi didobel biar lebih rapat. Nah, seperti ini. Ini Kak Devina sudah mengikat 2 kali. Nah, setelah dirasa rapat, nah ini kan ada sisa tali. Nah, sisa tali ini kita gunting. Oke, kita gunting ya adik-adik ya talinya. Nah, digunting sampai menyisakan sedikit. Setelah itu tinggal kita bakar menggunakan korek api. Hati-hati ya adik-adik ya ketika menggunakan korek api. Oke, nah kita bisa sambil tempel-tempel seperti ini. Oke, kreasi gelang manik-manik untuk motif yang pertama sudah jadi. Nah, ini dia adik-adik hasil gelang motif pertama yang sudah dibuat Kak Devina. Nah, ini seperti ini ya, terlihat ya. Dan ini kalau tampak belakang. Jadi ini adalah hasil kepangannya, motif kepang. Dan kemudian kalau dari sisi depan, ini adalah manik-maniknya. Oke adik-adik, nah kita langsung aja ya ke cara atau tutorial yang kedua. Setelah tadi Kak Devina menjelaskan cara atau tutorial yang pertama. Nah, kita mulai ya, kita akan membuat gelang seperti ini nih. Nah, sekarang kita mulai ya.
Kak Firda memilih benang warna ungu ya adik-adik ya. Tadi Kak Devina sudah warna hitam nih, jadi mungkin kita agak cerahan ya. Nah di sini karena talinya ini tipis sekitar 0,5 mm, jadi Kak Firda akan merangkapnya menjadi 3 ya adik-adik ya. Jadi seperti ini kalau misalkan kalian pengen teksturnya lebih tebel, nah atau motif talinya lebih kelihatan. Jadi Kak Firda potong dulu seperti ini, jadi ini rangkap 2 ya adik-adik ya. Kemudian kita ambil lagi 1. Nah seperti ini ya, mungkin bisa kita atur juga panjangnya kurang lebih sama. Oke, kalau sudah selesai kita tinggal samakan aja dan kita tempelkan ketiga benang, ketiga lapis ya. Benang yang sudah kita ambil, kemudian kita ikat dulu nih ujung-ujungnya ya. Jadi Kak Firda membiarkan ujung bawahnya seperti ini untuk memudahkan memasukkan munte-muntenya atau manik-maniknya. Kita tali dulu. Kalau sudah seperti ini, kita akan tata seperti ini ya adik-adik ya. Kita butuh solasi untuk alat bantu. Baik, nah kita solasi ya ujungnya terlebih dahulu. Kemudian adik-adik bisa memperkirakan kira-kira untuk manik-manik yang dibutuhkan ini apa aja. Nah kalau Kak Devina tadi cuman butuh 1 tali ya adik-adik ya, 1 jenis tali aja. Kalau ini Kak Firda menggunakan 2 jenis tali yang berbeda. Jadi seperti ini Kak Firda akan ambil lagi. Kalau misalkan adik-adik ingin motif yang cukup tipis, nggak masalah ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tinggal menggunakan 1 lapis aja. Tapi kalau Kak Firda ini pengen yang tebel, jadi Kak Firda menggunakan 2 lapis. Nah mungkin Kak Firda bisa memberikan tutorial ya kepada adik-adik. Jadi langkah pertama seperti ini, Kak Firda sudah membayangkan ya untuk motif yang akan Kak Firda gunakan nanti adik-adik ya. Jadi Kak Firda pengen memberikan batasan dulu nih. Wah, sayang sekali adik-adik. Kak Firda mohon maaf ya, karena ternyata untuk video yang kedua Kak Firda mengalami kendala nih. Videonya tidak bisa ditayangkan. Nah, kurang lebih sama, Kak Firda akan menayangkan tutorial cara penalian yang kedua sesuai dengan basicnya ya. Nah, karena tadi Kak Firda menggunakan tali 3 rangkap, jadi adik-adik bisa menyesuaikan ya. Video yang akan kita lihat ini menggunakan 1 rangkap tali aja ya adik-adik ya, yang mana bisa kalian lihat. Kita menggunakan 2 buah jenis tali yang berbeda, yang mana bisa kita ikatkan ya seperti ini untuk membentuk suatu simpul. Nah, kita tarik sampai ke atas sesuai dengan batas yang kita tentukan. Kita ulangi cara tersebut sampai kurang lebih membentuk beberapa ikatan tali ya atau simpul tali yang berjajar dengan sempurna nih seperti ini. Adik-adik silahkan bisa membuat simpul tali ini sampai dengan panjang yang adik-adik inginkan. Kita ulangi terus ya adik-adik ya. Nah, di video tutorial ini memang hanya menggunakan 1 rangkap tali aja ya. Tapi seperti Kak Firda tadi yang menggunakan 3 rangkap, berarti hasilnya nanti akan lebih tebal. Jadi nanti untuk posisi manik-maniknya bisa adik-adik sesuaikan sesuai dengan kreativitas dan selera adik-adik.
Oke, baik adik-adik. Jadi ini untuk sisi kanan dan kirinya sudah Kak Vida potong ya. Jadi tidak ada. Jadi seperti langkah awal, kalau misalkan ujung kanan dan kirinya setelah kita potong, jangan lupa diberi api ya adik-adik ya, atau dikorek supaya dia nanti tidak lepas. Gitu ya. Oke, ini tinggal kita rapi-rapikan dulu aja. Adik-adik bisa minta bantuan orang tua ya kalau misalkan ragu-ragu nih. Oke, nah seperti ini ya adik-adik ya, kayaknya udah rapet. Kemudian tinggal kita ukur dengan lingkar tangan kita. Oke, nanti kita akan buat pengunci ya di sini supaya bisa ditarik lebih panjang atau nanti dipendek. Oke, nah kita potong dulu. Jadi ini mau Kak Vida potong dulu ya. Ini Kak Vida lepas aja adik-adik karena Kak Vida ingin membuat penguncinya, tali penguncinya nanti ingin Kak Vida beri manik-manik. Kita pilih dulu manik-maniknya. Oke, kita akan buat penguncinya ya. Jadi penguncinya kurang lebih sama nih dengan yang Kak Devina tutorialkan tadi. Jadi kita butuh tali ya. Talinya diukur aja. Nah, atau kalau misalkan kalian seperti Kak Vida bisa ya, kita lilitkan aja di tangan. Ke depan ya adik-adik ya. Terserah mau berapa lapis, pokoknya kalian yakin itu rapat. Setelah itu nanti kita tarik seperti ini, kita lepaskan ya dari ujung jari. Kemudian kita masukkan nih ujungnya ke bagian tengah. Setelah itu kita masukkan semuanya. Oke, nah untuk penguncinya sama ya dengan tutorial yang Kak Devina berikan tadi. Jadi kita tinggal menata seperti ini ya seluruh lapisan benangnya. Kemudian kita ikat beberapa kali. Nah, mungkin bisa dibantu ya adik-adik nanti ya, barangkali ada orang tua atau kakaknya yang memegangi. Nah, biar nggak lepas ya. Oh, tinggal mau kayak iso-iso. Oh, aku bisa iso. Aku mau ini soalnya nggak ribet terus iso. Kemudian tinggal kita masukkan nih. Atau barangkali adik-adik punya trik pengunci sendiri di rumah ya.
boleh dicoba. Baik, adik-adik, kita akan buat penguncinya ya. Nah, jadi untuk ujung dengan ujungnya kita buat posisi seperti ini secara berjajah. Kemudian ini Kak Firda menggunakan rangkap 2 ya, adik-adik ya. Nah, seperti ini kita lilitkan, tapi ke kiri ya adik-adik ya. Nah, seperti ini, jangan terlalu mepet atau jangan terlalu rapat dulu, karena nanti kita akan memasukkan ujungnya itu ke dalam. Atau kalau misalkan adik-adik memiliki tutorial yang lebih sederhana lagi boleh ya adik-adik ya. Yang jelas ini bisa dipanjangkan dan dipendek. Itu ya, nanti kita akan rapatkan bagian ini, bagian ujung-ujung. Nah, ini kita tahu ya, ini tadi adalah ujungnya. Kita potong saja, kemudian kita bakar dulu. Sampai terkena benang utamanya. Kemudian kita cari ujung yang lain, yaitu yang ini. Yang ini ya tadi, jadi kita potong aja. Karena tadi Kak Firda membuatnya menjadi rapat. Nah, supaya nggak bingung. Bisa kita kecilkan ataupun kita besar seperti ini. Nah, karena Kak Firda mau nih ujung-ujungnya ini nanti bisa lebih rapi, kita akan memasukkan manik-manik lain. Kak Firda pilih manik-manik mutiara.
sisi yang lain. Oke, nah jadi nanti seperti ini ya adik-adik ya. Kita tinggal menyesuaikan, kita tarik kanan dan kirinya. Coba kita banget nih, ada tulisannya Moon. Nah ini bisa diganti inisial nama. Oke adik-adik, nah ini dia nih hasil dari kreasi manik-manik gelang kita hari ini. Jadi ini tadi ada beberapa bagian yang dibuat Kak Devina, bisa ditunjukkan ke adik-adik Kak. Oke, ini ada gelang yang sudah dibuat oleh Kak Devina dengan tutorial yang pertama yaitu motif kepang. Oke, jadi nanti tinggal menyesuaikan aja nih manik-manik yang ingin adik-adik gunakan. Inisial nama juga bisa ya Kak ya? Bisa banget Kak Firda. Oke, nah selanjutnya ini tadi yang Kak Firda buat ya, yang Kak Firda tunjukkan tutorialnya ke adik-adik. Jadi ini menggunakan penalian simpul gitu ya adik-adik ya, yang mana motifnya mungkin bisa disesuaikan dan Kak Firda tambahkan beberapa manik-manik nih di tengah dan juga di tepi kanan dan kirinya. Oke, bisa adik-adik perhatikan ya. Kemudian ini juga sebenarnya sama ya adik-adik ya, menggunakan tutorial dan langkah yang sama. Akan tetapi ini kita menggunakan 2 lapis aja, 1 lapis ya. Cuman bagian dasarnya yang 2 lapis. Nah kalau ini 3 ya adik-adik ya, tuh bisa kalian lihat ini terdiri dari 3 lapis benang. Kalau ini 2, kelihatan kecil ya adik-adik ya, kelihatan banget nih perbedaannya. Nah kemudian yang ini adalah salah satu kreasi yang mungkin bisa adik-adik gunakan ya. Jadi untuk penyesuaian motifnya ini Kak Firda meletakkannya di bagian sayapnya. Nah ini di bagian tengah, sama ya seperti ini di bagian tengah. Tapi kemudian Kak Firda tambahkan di bagian kanan dan kirinya nih, sehingga menghasilkan motif manik-manik yang seperti ini. Nah, jadi adik-adik silahkan ya menyesuaikan dengan kreasi maupun kreativitas adik-adik. Begitu ya adik-adik ya. Wah rame ya Kak ya, kita jualan gelang. Oke, nah Kak Firda mau berterima kasih dulu nih sama Kak Devina yang sudah menemani kita hari ini. Semoga next time kita bisa collab lagi ya Kak Devina ya. Siap Kak Firda. Kayaknya Kak Devina semangat banget nih. Oke adik-adik, tugasnya sama seperti biasanya. Jadi silakan adik-adik mengirimkan 2 buah foto ke dokumentasi. Dokumentasi yang pertama adalah saat adik-adik melakukan proses pembuatan gelang, yang mana bisa adik-adik dokumentasikan dan kirimkan ke Kak Firda. Kemudian dokumentasi yang kedua adalah hasil akhir kreasi adik-adik ya, seperti ini dengan menyertakan foto diri. Dipakai juga boleh ya, kemudian ditunjukkan ya. Adik-adik boleh ya membuat lebih dari 1, mau 2, mau 3, mau 4, silahkan dicoba sesuai dengan kreativitas adik-adik. Oke, sekian dulu kegiatan Friday Class kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik ya. Kak Firda dan Kak Devina akhiri. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Class selanjutnya. Dadah!